seperti proses top walking atau menempel atau okulasi ya. Dan salah satu ciri durian Musang King itu kalau dia bagus bisa kita kayak mengelupas seperti ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali kami sampaikan selamat tahun baru 2023 ya. Pada hari ini kita akan praktek ya. Kita akan praktek bagaimana membentuk kaki pada durian di lahan langsung ya. Tadi bukan di pembibitan, tapi ini langsung di kebun. Jadi tujuan pembuatan dari kaki ini banyak ya, diantaranya karena memang kepuasan petani itu sendiri, ada kepuasan tersendiri untuk nilai seninya. Kemudian juga mungkin nanti ada hal-hal lain untuk membuat kaki supaya lebih eksotis kelihatannya ya. Dan kali ini saya akan mempraktekkan caranya, kemudian nanti kita akan melihat hasilnya. Nah, jadi tujuan saya kali ini adalah kaki ini berfungsi sebagai tambahan kaki untuk membantu nutrisi pada pohon. Karena pada pohon yang besar, ketika terjadi kanker pada batang utama, maka akan membuat masalah pohon durian kita nanti menjadi sakit ya. Dan nanti akan saya tunjukkan apa fungsi dari kaki tambahan. Oke kawan-kawan petani, dan saya sarankan ini sebenarnya terlalu dekat ya. Seharusnya bisa 1 meteran, bisa lebih, tapi ini kita praktek saja. Karena kalau terlalu berdekatan, ketika yang ini sakit, kena kanker, kita akan susah untuk mengobatinya ya. Tapi kalau ini jaraknya agak jauh, maka lebih gampang. Nanti kita akan cek ya. Oke, kita langsung praktek saja bagaimana caranya. Kita siapkan alat okulasi, pisau, dan ini untuk para filmnya untuk mengikat ya. Jadi sama prinsipnya seperti menempel. Oke, kita mulai saja. Jadi daun-daunnya ini kita bersihkan. Bagian cabang kita buang ya. Kita buang semua. Nah, ada berbagai macam cara ya. Ada cara sebagian ini dipotong di sini kemudian direkatkan. Tapi kali ini yang saya lakukan adalah kita menyatukan seperti ini, tetapi ini tetap saya akan biarkan. Oke, seperti ini ya. Seperti proses top walking atau menempel atau okulasi ya. Sama, cuman ini bedanya kita satukan seperti ini ya. Jadi sebelahnya sudah kita lukai, sekarang kita tinggal melukai yang anakan ini. Jadi tujuannya nanti adalah supaya kambium yang di sini dengan di sini bisa menyatu ya, bertemu kulit ya, seperti ini. Oke, kalau sudah dirasa rata, tinggal kita ikat. Supaya mengurangi ini tidak terlalu narik, kita ikat dulu di bawah ya. Ada juga cara ini dipotong ya, langsung dimasukkan ke dalam. Tapi kali ini saya biarkan saja ini naik ke atas supaya ini tetap aliran makanannya terus naik ke atas dan ini tidak membusuk ya. Karena sebagian pengalaman saya juga, kalau saya potong di sini kadang-kadang juga terjadi pembusukan. Karena ini sudah di lahan, jadi proses santai saja. Jadi kapanpun dia menyatu, nanti secara perlahan kita akan membukanya. Oke, kawan-kawan petani, jadi ini salah satu cara yang saya lakukan di lahan
untuk membuat kaki ya. Tapi ini jaraknya sebenarnya seperti saya bilang tadi, ini terlalu dekat. Seharusnya agak jauh ya. Dan nanti kita akan lihat apa fungsi dari kaki ini ya. Oke, jadi ini adalah bukti real salah satu fungsi dari kaki. Nah, ini ya, kita lihat agak ada jaraknya. Seharusnya lebih jauh lagi, lebih bagus menurut saya. Dan apa yang terjadi pada pohon ini? Pohon ini terserang kanker batang. Kita lihat ini di bawahnya. Ini kulit-kulitnya sudah hampir habis ya, keliling. Coba kita cek ini kita lihat sampai keliling, cuman masih tersisa sedikit sekali di sini. Nah, ini terserang kanker batang. Jadi karena adanya kaki sebelah ini masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan pada kondisi seperti ini, pohon musang king ini yang dulunya di bawah ini adalah montong yang sudah pernah saya TW ya, ini sedang berbuah dan buahnya pun saya pertahankan. Saya ingin membuktikan apakah ini berfungsi apa tidak, karena kalau tidak ada ini saya yakin ini sudah stres dan bahkan bisa jadi mati, karena kemarin sempat daun-daunnya mengering tapi sekarang sudah ada perubahan. Dan kita cek ini pohon ini ada buahnya ya. Ini montong atau kane, saya biarkan cuman satu cabang. Kemudian di atasnya ada ya, kita lihat ada musang king, ada juga yang sudah matang, dan kebetulan hari ini ada yang jatuh. Nah, kita lihat nanti isinya seperti apa. Apakah pengaruh dari kanker batang ini mengakibatkan kualitasnya menurun? Tentunya untuk pohon ini saya tidak komersilkan ya, karena memang ini uji coba ketahanan dari kaki ini ya. Oke, kawan-kawan petani, ini kita lihat ada beberapa buahnya, dan nanti akan saya terus upload ya perkembangannya, apakah ini nanti akan mati apa tidak. Jadi sempat kemarin saya obati menggunakan fungisida ya, yang berbahan aktif mangkozeb ya. Oke, kita panen saja di atasnya ya. Jadi ini bekas tangkainya ya, kemarin ada sempat jatuh juga, dan alhamdulillah lumayan bagus. Tapi kali ini kita akan cek ya. Oke, jadi kita lihat warnanya memang agak kekuning-kuningan seperti ini, seperti durian yang kurang begitu normal ya. Tapi sekali lagi saya sengaja membiarkannya untuk melihat pengaruh dari kaki ini, karena saya yakin sekali kalau tidak ada kaki ini sudah, apalagi ada buahnya, pasti sudah mati. Oke, kawan-kawan petani, seperti ini ya. Ini buahnya, dan ada masih berapa, ada ini montong 2, 4, 6, 7, 8, lagi 8 buahnya ya. Dan ini sudah bunyi ya. Kita akan coba unboxing press ya. Oke, kawan-kawan petani, saatnya kita unboxing ya dari hasil pohon durian yang kena kanker dan pohon durian yang punya kaki ganda ya. Dan kaki ganda tersebut saya buat di lahan dari biji kita tanam, jadi bukan dari pembibitan ya. Oke, kita cek. Memang dari penampilan juga ini agak kurang ya, tapi maklumlah, saya orangnya penasaran, saya ingin membuktikan saja. Kita cek, kita buka ya. Bismillah, kita unboxing, cek. Bismillah, apakah dia berubah warna, terlalu bagaimana? Kita lihat. Kita lihat ini masih lumayan kering ya, tidak basah. Tetapi kalau kita perhatikan
di sisi ini masih kelihatan agak basah-basah ya. Jadi pengaruh pohon yang kurang sehat juga bisa membuat seperti ini. Tetapi sebelumnya bahwa berminggu-minggu ini hampir 2 mingguan hujan terus ini, dan tumben hari ini bagus cuacanya. Dalam kondisi seperti itu masih terlihat ini bagus ya. Kita buka yang ini. Wow, memang musangking ini berbeda sekali kalau di tempat kita ini di Dusun Sansambi, Desa Genglang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Jadi tetap ada kualitas yang terlihat ya. Lihat, ini juga sangat kecil sekali, tetapi kok full kuningnya ini ya. Tuh sangat kecil sekali. Hasil pohon durian musangking yang kena kanker ya, apalagi dalam kondisi yang sangat sehat. Tetapi kenapa saya biarkan buahnya ini? Saya ingin melihat ketahanan dari kaki ya, karena hampir 80% lebih batang bawah utamanya itu habis ya, habis. Kita kupas kulitnya, kita obati, dan saat proses itu terjadi keluar bunga dan buah. Tetapi saya melihat ada kaki di sebelahnya, maka saya biarkan buahnya. Apakah dia bisa bertahan? Dan wow, ternyata ini sungguh menarik bagi saya ini. Kita lihat, dan ini kering ya. Nah, dan salah satu ciri durian musangking itu kalau dia bagus bisa kita kayak mengelupas seperti ini. Tuh. Kita seperti ini ciri-ciri durian yang bagus itu. Bisa kita kelupas seperti ini. Tuh. Memang musangking ini berbeda sekali. Kita cek. Bismillah. Mantap, pokoknya mantap. Oke, kawan-kawan tani yang belum nanam silahkan nanam, yang belum top walking silahkan top walking. Bagi petani-petani di perkampungan saya rasa banyak yang punya pohon durian. Contohnya kami di tempat kami ini banyak pohon durian liar, dan itu kita top walking dan sekarang sudah menghasilkan. Bagi sekali lagi bagi petani-petani yang punya lahan sempit bisa juga kita lakukan top walking dan lain sebagainya, penanaman mulai hari ini agar kita bisa memanen di kemudian hari. Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini bahwa proses pembuatan kaki pada pohon durian itu menurut saya, ini pendapat saya, jadi mungkin pendapat yang lain berbeda. Sebaiknya kita lakukan di lahan, kemudian diusahakan ada jarak, dan kaki tersebut kita usahakan dari biji ya, kita tanam bijinya supaya ada akar tunggang yang menyerap nutrisi di bagian kedalaman tanah ya. Jadi kalau kita hasil dongkelan kita tanam, bisa kita berikan kaki dengan cara seperti tadi. Oke, mungkin demikian video kali ini. Jadi kalau ada manfaatnya silahkan di like, di komen, di share, dan silahkan nanti kalau ada hal yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.